Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mukshin, tentunya di channel Match Production. Dalam kesempatan video kali ini, kita akan bercerita mistis, kisah nyata, sebuah teror, hantu dungkek, aduhung ngepek, dungkek, aduhung ngepek. Tentunya orang yang bunuh diri dengan cara menggantungkan diri. Ini kalau di kampung saya disebut dengan hantu dungkek, kaduhung nyekek. Ini sangat menarik sekali. Seorang warga ditemukan gantung diri di tengah hutan dengan tangan terpotong. Bagi kalian yang menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel Match Production dengan cara subscribe, like, dan share, karena kamu ada di zona mistis. Oke, pemirsa Match Production, singkat cerita, waktu itu saya umur sekitar 8 atau 9 tahun, saya masih ingat sekali. Di daerah saya, di saat saya masih kecil, ada warga yang ditemukan gantung diri di tengah hutan. Sebelum ditemukan, seorang warga menemukan potongan tangan di tengah sawah. Gelangan tangan segini, ini ditemukan di sebuah pesawahan dengan lumuran darah berceceran. Warga pun curiga, atau warga pun penasaran, ini tangan siapa yang tergeletak di tanah. Kemudian lapor ke kepolisian. Ternyata ada seorang warga yang hilang. Dan melakukan pencarian oleh tim SAR dan warga kepolisian tentunya, dengan mengikuti jejak darah yang berceceran karena tangan terpotong ini. Terus mengikuti potongan tangan ini, atau mengikuti ceceran darah yang berada di pesawahan menuju ke gubuk, ya, ke gubuk entah ngambil apa. Kemudian diikuti terus dengan sangat jauh sekali dan pergi ke sebuah hutan. Ternyata orang ini ditemukan gantung diri di tengah hutan dengan tangan yang terpotong. Setelah tangannya ditemukan, tangannya ini langsung dikuburkan karena membusuk. Karena untuk menemukan mayat orang yang gantung diri ini, yang mempunyai tangan ini adalah 1 hari sampai 2 hari baru ditemukan di tengah hutan. Dengan ditemukan mayat yang tergantung dengan tangan terpotong, bagaimana bisa dia bunuh diri dengan tangan terpotong dan cara mengikatkan talinya ke pohon? Dan ternyata tambang yang dia bawa itu adalah dari gubuk yang berada di sawah itu. Polisi pun mencari fakta. Sebenarnya apa yang terjadi dengan warga ini yang gantung diri dengan tangan terpotong? Dan ternyata setelah penyelidikan, adiknya menghilang dan istrinya. Singkat cerita, ternyata istri adiknya dan kakak yang orang
terpotong tangan ini dan gantung diri melakukan perselingkuhan, dan adiknya murka dan terjadi perkelahian di tengah sawah sampai-sampai tangannya putus terpotong oleh sebuah golok untuk membuat bilik atau membuat dinding bilik bambu sangat tajam sekali. Bahkan jamnya pun jam tangan ditemukan dengan kondisi hancur, terpotong beserta tangannya. Wow, adiknya ini kabur ya sekitar 1 minggu, 2 minggu, dan kemudian dia menyerahkan diri bahwa dialah yang berantem, yang memotong tangannya. Kalau masalah yang gantung diri itu adalah kehendak dia sendiri untuk bergantung diri. Singkat cerita, dalam 1 bulan terakhir, karena mayat dan tangannya dipisah, dan sebelumnya tangannya dikuburkan duluan karena udah membau busuk, dan mayatnya 2 hari kemudian dikuburkan, dan ternyata jangka 1 minggu 2 minggu hantu dari orang yang gantung diri itu adalah, atau orang yang gantung diri itu, hantunya menjadi sangat penasaran, selalu mengganggu warga. Bahkan 1 minggu 2 minggu itu di daerah itu mencekam. Tidak orang yang berani keluar rumah, semua orang menutup rapat-rapat pintu rumahnya. Katanya ada hantu yang menelor, makhluk gaib yang menelor mencari potongan tangannya, dan selalu datang ke orang yang dia kenal. Bahkan ayahnya sendiri memimpikan dia datang mencari tangan dan mengacungkan tangan yang terpotong ke depan muka ayah, dan datang ke setiap orang yang dia kenal melalui mimpi-mimpi orang-orang yang dia kenal. Ini sangat menarik sekali. Minggu mencekam, daerah itu sangat mencekam sekali karena hantunya itu, kalau orang Sunda bilang, marah kayangan, selalu datang tiap malam selama 2 minggu meneror warga mencari tangannya. Singkat cerita, tangannya pun ditemukan, ya, digali dan dipersatukan ke mayat atau ke kuburan mayat. Dan lambat laun hantu itu tidak datang lagi untuk menelor warga yang berada di Cianjur Selatan ini. Demikian cerita mistis untuk kali ini. Bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung channel March Production dengan cara subscribe, like, dan share, karena kamu ada di zona mistis.